Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tentang tafsir juz 30. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada tafsir surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams adalah surat yang ke-91 yang terdiri dari 15 ayat dan dia termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Asy-Syams atau diartikan dengan matahari. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari surat Asy-Syams ini, kita baca dulu surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surat Asy-Syams terdiri dari 15 ayat ini disebutkan di beberapa hadis tentang keutamaannya. Salah satu keutamaan yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan surat Asy-Syams ini itu sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya dia menyebutkan sahabat yang mulia bernama Mu'adz bin Jabal Al-Ansari sholat atau menjadi imam sholat Isya. Kemudian ia memperpanjang bacaannya. Lantas ada seorang di antara mereka yang sengaja keluar dari jemaah dikarenakan lamanya dari bacaan Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian apa? Fa'ukhbira Mu'adz anhu. Kemudian dilaporkan ke Mu'adz. Dan Mu'adz berkata, innahu munafiq. Sungguhnya dia adalah orang munafik. Tatkala perkataan Mu'adz tadi itu sampai kepada orang tersebut, maka orang ini langsung mendatangi Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Rasulullah kemudian menasihati Mu'adz dengan berkata, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah?
Ya Mu'ad, idza amamtan nasa faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Wahai Mu'ad, jika engkau menjadi imam orang-orang, maka bacalah surat Asy-Syams, surat Ad-Duha, surat Al-A'la, surat Al-Alaq, dan surat Al-Lail. Tentunya ini secara umum menjelaskan keutamaan beberapa surat ini untuk dibaca ketika kita sholat. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk ke ayat-ayat yang berada di surat Asy-Syams ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Pada awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak makhluknya secara berturut-turut. Allah menekankan betapa beruntungnya orang-orang yang mencucikan jiwa. Nanti ada ayat itu. Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya dan Allah Subhanahu wa taala bebas untuk bersumpah dengan makhluknya. Tetapi makhluk dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya, ayat ini Allah bersumpah dengan matahari. Dan matahari adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia di muka bumi ini. Setiap hari kita selalu melihat matahari itu. Kemudian Allah bersumpah juga wadduhaha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Mana waktu duha itu dimulai ketika kurang lebih 15 menit setelah waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. 15 menit itulah waktu mulainya duha. Dan diakhiri sekitar 10 menit sebelum azan duhur. Kemudian ayat yang kedua Allah bersumpah juga wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Bulan selalu mengikuti matahari. Karena bulan itu muncul setelah matahari terbenam. Sebagian ulama menyebutkan hikmah dari penyebutan bulan mengikuti matahari adalah karena bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi membiaskan cahaya matahari. Kemudian ayat yang ketiga Allah lanjutkan wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Para ulama berbeda pendapat tentang kata ganti jallaha. Ha di sini yang berarti nya, itu diartikan bahasa Indonesia. Sebagian mengatakan bahwasanya nya kata ganti di sini itu adalah kegelapan yang disembunyikan. Lalu berganti dengan siang. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkan hilangnya kegelapan. Itu disembunyikan kegelapan itu sehingga menjadi terang benderang. Lalu sebagian ulama yang lain seperti misalnya Ibnu Jarir at-Tabari mempunyai pendapat lain. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwasanya kata gantinya di sini itu atau di ayat-ayat yang lain itu maknanya adalah matahari. Hal itu karena pertama kali matahari itu disebutkan pada ayat yang pertama. Oleh sebab itu, pendapat yang menyatakan bahwasanya nya ini kata ganti ini adalah matahari adalah pendapat yang paling kuat. Kemudian ayat yang keempat Allah sebutkan wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya, gelap gulita. Allah berfirman demi malam apabila menutupinya. Diartikan sebagaimana kondisi waktu malam, kita mengambil pendapat Tabari tadi, kata ganti yaitu diartikan maksudnya kata ganti matahari. Jadi demi malam apabila menutupi matahari. Sehingga malam itu membuat semuanya gelap gulita karena tidak ada sinar matahari.
Ayat kelima, Allah bersumpah dengan was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit serta pembangunannya yang menakjubkan. Terkait makna huruf ma di sini, wa ma banaha, ma ini ma apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang masyhur. Pertama menyebutkan ma di sini bermakna ma masdariyah. Jadi artinya demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh. Sebagian lain menyebutkan ma di sini adalah ma mausulah. Jadi artinya adalah demi langit dan demi yang menegakkan langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 Allah sebutkan wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Dalam ayat ini para ulama juga berselisih tentang makna ma di sana. Wa ma tahaha. Sebagian menyebutkan ma di sini adalah ma masdariyah, demi bumi dan bentangan bumi tersebut. Sebagian lain menyebutkan bahwasanya ma di sini adalah ma mausulah, sehingga artinya adalah demi bumi dan demi yang membentangkan bumi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7 Allah sebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Inilah beberapa sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal ayat ini. Jika dicermati lebih lanjut, akan dijumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk-makhluknya secara berpasang-pasangan. Coba kita lihat. Ayat pertama dan kedua misalnya, Allah menyebutkan matahari. Kemudian Allah menyebutkan rembulan setelah. Kemudian Allah menyebutkan siang. Di ayat setelahnya Allah sebutkan malam. Kemudian Allah menyebutkan langit. Dan ayat seterusnya Allah sebutkan juga bumi. Jadi seolah-olah Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Demikian pula jiwa. Disebutkan di ayat ini wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa juga berpasang-pasangan. Ada jiwa yang baik, ada juga yang buruk. Dan di sini Allah bersumpah dengan jiwa. Dan jiwa merupakan perkara yang tidak bisa diketahui hakikat dan rahasianya hingga sekarang ya. Jadi ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang ruh, misalnya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Quran surat Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu tidak diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit dari ilmu. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan wa taqwaha dan ketakwaan. Ada dua pendapat ahli tafsir terkait tentang makna kejahatan dan ketakwaan di sini. Yang pertama, mereka menyebutkan bahwasanya Allah itu memberikan ilham kepada jiwa, ilham tentang kejahatan dan ketakwaan. Sehingga setiap jiwa itu bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan setiap jiwa manusia itu di atas fitrah. Lalu fitrahnya itu membawanya agar dapat membedakan keburukan dari kebaikan. Jadi pada dasarnya setiap jiwa tidak menyukai keburukan. Dan mereka menyukai kebaikan. Dan itu fitrah. Hal itu karena setiap orang dapat merasakan dan mengetahui dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Manusia tidak suka kedustaan. Bahkan para pendusta pun tidak suka didustai. Setiap orang tidak suka dengan mencuri atau dicuri.
Dan pencuri pun tidak suka dia dicuri. Dan itulah fitrah. Oleh karena itu, setiap orang yang sengaja melakukan keburukan, berarti dia sendiri yang memilih keburukan itu. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan takdir. Jadi segala yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keburukan maupun kebaikan. Sebutkan di dalam Sahih Muslim, ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malu nasu al-yawm?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang apa yang dilakukan manusia pada hari ini? Wa yaqdahuna fihi, dan mereka bersungguh-sungguh di dalamnya. Asyai'un qudiya 'alaihim wa madha fihim min qadarin qad sabaq aw fi ma yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatatil hujjah 'alaihim. Apakah hal ini merupakan sesuatu yang ditetapkan atas mereka dan telah berlaku atas mereka takdir sebelumnya? Ataukah sesuatu yang dihadapkan kepada mereka dari apa-apa yang dibawa kepada mereka oleh Nabi mereka dan hujjah telah nyata atas mereka? Kemudian Nabi menjawab, la, tidak. Bal syai'un qudiya 'alaihim wa madha fihim. Bahkan hal itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan atas mereka. Dan beliau berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqu dzalika fi kitabillah azza wa jalla wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ayat ini. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi semua yang kita lakukan menurut pendapat kedua ini telah tercatat sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak seorang pun yang mengetahui takdir hidupnya. Oleh karena itu, salah satu faedah beriman kepada takdir adalah seorang itu akan terjauh dari sifat ujub. Dia tidak akan terkena dengan sifat sombong dengan amalan soleh yang dia lakukan. Karena tatkala ia beramal, ia menyadari bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengilhamkan kepadanya untuk beramal soleh. Jadi sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia beramal, dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa bersedekah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah untuk manusia untuk membanggakan dirinya karena tidak ada yang mengetahui akhir dari hidupnya. Dan tidak ada juga yang mengetahui bagaimana kehidupan selanjutnya. Entah dia di surga atau di neraka, diterima amalan atau tidak. Dan tugas manusia hanya beramal. Masalah takdir adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dengan berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalan yang ia lakukan. Jadi hakikat takdir memang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selalu menutup segala pertanyaan tentang takdir yang ditujukan kepadanya. Walaupun kadang setan itu seringkali memberi was-was kepada manusia. Iblis itu memasukkan atau membisikkan agar mempertanyakan alasan Allah, kenapa Allah begini, Allah begini, Allah begini. Menanyakan masalah takdir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi wa hum yus'alun, mereka lah yang akan ditanya. Jadi sesungguhnya manusia itu penuh dengan kebodohan. Manusia ingin mengetahui hakikat takdir. Padahal takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengetahui banyak hal kecil yang kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Padahal mungkin itu dekat kita. Apatah lagi masalah takdir ini. Oleh karena itu, salah satu rukun iman yang harus diyakini adalah beriman kepada takdir. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Bahkan orang yang tidak beriman terhadap takdir, amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beriman pada takdir adalah rukun iman yang keenam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Inilah jawaban dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya dengan makhluknya yang Allah sebutkan secara berturut-turut. Jawaban ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyucikan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang mengotori jiwanya, mereka lah orang-orang yang rugi. Allah menjelaskan dua jenis manusia. Itu manusia yang berusaha menyucikan jiwanya dan manusia yang mengotori jiwanya dengan maksiat dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah juga telah memberikan petunjuk tentang jalan kebenaran dan jalan keburukan. Dan manusia diberi kebebasan untuk memilih kedua jalan itu. Dan menyucikan jiwa, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah. Dia butuh perjuangan. Perjuangan yang tidak ringan. Dan perjuangan ini akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini penuh dengan syahwat, penuh dengan hal-hal yang manusia tertarik kepadanya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi kita harus terlebih dahulu menyucikan jiwa dan hati kita sebelum kita memperhatikan dari amal fisik. Di setiap muslim hendaknya membersihkan hatinya dari segala kesyirikan, dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong, dari hasad, dari dengki, dari riya, dan penyakit hati-hati lainnya. Jadi orang yang memperhatikan amalan zahirnya lalu lupa memperhatikan jiwanya, maka biasanya dia rentan untuk futur, untuk malas beribadah. Jika awalnya misalnya dia semangat untuk sholat, semangat untuk berpuasa, bersedekah, tapi dia lupa untuk memperhatikan jiwa dan hatinya, maka suatu saat dia akan berubah. Oleh karena itu, menyucikan jiwa adalah penting. Menyucikan hati itu lebih dahulukan daripada menyucikan amalan badan. Dan siapa yang menyucikan jiwanya? Disebutkan di sini qad aflaha man zakkaha. Dialah orang-orang yang beruntung. Dan kebalikannya, orang yang mengotori jiwanya, mengikuti hawa nafsunya, menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya, dialah orang-orang yang merugi. Sebagian ulama mengatakan di dunia ini hanya ada dua kelompok, yaitu kelompok manusia yang masuk surga nantinya dan kelompok manusia yang akan masuk neraka nantinya. Dan makanya manusia juga disebutkan terbagi menjadi dua model jiwa, yaitu jiwa yang disucikan pemiliknya dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat setelah ini contoh umat yang mengotori jiwa mereka dengan berbuat seenaknya demi memuaskan hawa nafsu. Akibatnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Para ulama menjelaskan bahwasanya alasan penyebutan kaum Tsamud di dalam ayat ini karena kaum Tsamud termasuk dari bangsa Arab. Dan surat Asy-Syams seperti disebutkan di awal adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat yang diturunkan ketika Nabi berdakwah di Mekah dan harus menghadapi orang-orang musyrik. Yang saat itu mereka mengingkari hari kebangkitan. Oleh sebab itu, mereka diharapkan dengan ada ayat ini, mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena berita tentang musnahnya kaum Tsamud yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah diketahui oleh mereka.
Bahkan puing-puing kehancuran kaum Tsamud itu ada di sekitar mereka. Dan sampai sekarang masih peninggalan kaum Tsamud yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Di ayat yang ke-11 Allah sebutkan kisah mereka. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya bitaghwaha, karena mereka itu melampaui batas, melakukan kezaliman. Kisah kaum Tsamud dan kaum Ad itu tidak terdapat di dalam Injil maupun Taurat. Dan kisah ini hanya terdapat di dalam Al-Quran. Kaum Tsamud seperti kaum Ad berasal dari bangsa Arab. Oleh karena itu, berita tentang dibinasakannya kaum Ad telah diketahui oleh kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Hud ayat 61, "Wa ila Tsamuda akhahum Salih." Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yang bernama Saleh. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Nabi Saleh itu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya saja. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya. Kaum Tsamud terjerumus pada kesyirikan. Bahkan bekas perkampungan mereka, perkampungan kaum Tsamud, sampai sekarang masih ada. Sisa-sisa pahatan kepala manusia dan patung-patung yang mungkin merupakan sesembahan kaum Tsamud pun masih bisa kita jumpai. Sampai sekarang. Awalnya, Nabi Saleh itu mengingatkan mereka tentang nasib kaum Ad yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Seolah-olah ini peringatan juga untuk kaum kafir Quraisy. Mereka diberitakan tentang kaum Tsamud. Yang kaum Tsamud juga sebelumnya diberitakan tentang kaum Ad yang telah dihancurkan karena kemaksiatan. Tapi kaum Tsamud mengingkarinya, maka dibinasakan juga. Begitupun Quraisy, kalau mereka mengingkari apa yang Rasulullah sebutkan tentang berita kaum Tsamud, mereka juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mengambil ibrah di sini, mengambil pengalaman untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kaum Tsamud ini hadir sebagai pengganti kaum Ad. Coba lihat surat Al-A'raf ayat 74. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, maksud kaum Tsamud, di tempat yang datar kamu mendirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Mujizat Nabi Saleh, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam sejarah dan dalam Al-Quran bahwasanya pada suatu hari kaum Tsamud itu telah berkumpul. Lalu Nabi Saleh mendatangi mereka. Beliau mengajak dan menasihati mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Mereka malah menantang Nabi Saleh. Meminta sesuatu yang mustahil. Apa yang mereka minta? Mereka katakan, sanggupkah engkau mengeluarkan seekor unta betina dari batu ini? Sambil menunjuk sebuah batu dengan ciri-ciri seperti ini dan seperti ini kepada kami. Mereka pun menyebutkan ciri-ciri unta yang mereka inginkan. Subhanallah. Selain itu mereka juga ingin unta tersebut
dalam keadaan hamil dan berbadan panjang. Subhanallah. Keluar dari batu, untanya inginnya dengan sifat-sifat tertentu dalam keadaan hamil, berbadan panjang. Permintaan yang mereka sebenarnya bukan dalam rangka membenarkan dakwah Nabi Saleh alaihissalam, tapi mereka gunakan ini untuk menolak Nabi Saleh alaihissalam karena mereka berpikir bahwa permintaan mereka itu mustahil untuk dikabulkan. Jika seorang unta misalnya keluar dari hutan, dari laut, atau dari gunung, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau dari batu yang merupakan benda mati, sesuatu yang mustahil. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beritahukan kepadaku jika aku sanggup memenuhi permintaan kalian. Apakah kalian beriman dengan apa yang aku bawa, dengan apa yang aku utus? Mereka menjawab, ya. Kemudian Nabi Saleh mengambil sumpah janji mereka. Lalu pergi ke suatu tempat untuk sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan permintaan mereka. Maka apa? Allah pun memerintahkan batu besar itu terbelah, lalu keluarlah seekor unta betina yang besar dan bunting berada hamil sesuai permintaan kaum. Dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Saleh untuk umatnya. Dan peristiwa itu disaksikan oleh kaum Samud, pemandangan yang mengagumkan luar biasa dan nyata. Banyak dari mereka yang beriman, tapi banyak juga yang kafir dan masih dalam kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 75 sampai 76, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Saleh adalah Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikan. Kemudian orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percaya. Setelah unta itu keluar, Nabi Saleh memerintahkan mereka untuk tidak mengganggu unta tersebut. Allah sebutkan kisah ini di Quran surah Al-A'raf ayat 73. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Daruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum adzabun alim. Ini seekor unta betina ini dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda untukmu. Biarkanlah dia makan di muka bumi. Jangan disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Saleh juga memerintahkan mereka akan memberikan waktu khusus kepada unta itu untuk minum dari air sumur. Allah sebutkan di Quran Asy-Syura ayat 155. Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Nabi Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan kaum Tsamud mendapatkan banyak manfaat sebenarnya dari unta tersebut. Mereka dapat meminum susunya yang sangat lezat. Jika tiba hari jatah minumnya unta, mereka tidak boleh mengambil air dari sumur itu. Jadi khusus untuk unta itu. Minum di pagi hari, unta itu. Kemudian di waktu sore hari, susu daripada unta sudah siap. Dan diambil oleh kaum Tsamud. Dan mereka boleh mengambil air sumur pada keesokan harinya. Saat tiba di dalam mereka. Tetapi nikmat ini tidak menjadikan mereka itu bersyukur. Bukankah yang seharusnya mereka hanya mendapatkan air, kemudian diberikan harinya itu untuk unta itu, sorenya mereka bisa memerah susunya, lebih lezat daripada air yang seharusnya mereka ambil. Tapi apa?
Mereka mengingkarinya. Mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Bahkan mereka merasa jengkel dan mulai membantah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, "Qalu ya Salih qad kunta fina mawjua qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib." Kaum Tsamud berkata kepada Nabi Saleh alaihissalam, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Kemudian apa yang mereka lakukan? Allah sebutkan di ayat ke-12, "Idzin ba'atsa ashqaha." Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Apa yang dilakukan orang yang paling celaka ini? Mereka membunuh unta itu. Dan disepakati oleh seluruh kaum Tsamud terhadap apa yang dilakukan orang yang membunuh unta tersebut. Para ulama menyebutkan namanya adalah Hudar bin Salif. Dialah orang yang paling celaka. Dialah yang membunuh unta itu. Nabi Saleh alaihissalam pada suatu hari menyebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari menyebutkan unta Nabi Saleh dan orang-orang yang menyembelihnya. Beliau mengutip ayat ini, "Idz ba'atsa ashqaha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imba'atsa laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zab'ah." Itu seorang yang aziz, jarang seperti dia, yang arim, yang banyak keburukan, sulit dihadapi, yang mani', yaitu kuat dan dibela oleh kaumnya, seperti Abu Zab'ah. Lalu Hudar bin Salif ini membunuh unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Saleh alaihissalam. Dan atas perbuatan itu Nabi Saleh memperingatkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran Surat Al-Hud ayat 65, "Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub." Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian Nabi Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Ini adalah janji yang tidak dapat didustakan." Meskipun yang membunuh unta itu hanya satu orang yang bernama Hudar bin Salif, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan pelaksanaan di pembunuhan tersebut kepada mereka semua. Karena apa? Karena dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan. Mereka tidak mempercayai ancaman yang Nabi Saleh sebutkan setelah mereka membunuh unta itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran Surah Al-A'raf itu, "Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan berlaku sombong, angkuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancamanmu kepada kami jika engkau benar salah seorang rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala." Lantang. Mereka pun menyesal karena membunuh unta tersebut. Sebagiannya fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Kemudian mereka membunuh unta tersebut, lalu mereka menyesal setelah mengetahui alamat-alamat dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang. Tapi penyesalan itu tidak bermanfaat dan tidak dapat menolak adab Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menimpa mereka. Penyesalan mereka tidak ada artinya sama sekali setelah mereka melihat adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyesalan itu tidak bermanfaat karena apa? Karena mereka tidak bertobat. Bahkan mereka justru ingin membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Allah sebutkan di Quran Surat
An-Naml ayat 48 sampai 51. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang Nabi Shalih bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarga itu. Dan sungguh kita termasuk orang-orang yang benar. Allah bantah mereka dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya. Sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Berencana mereka tidak berhasil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membunuh ke-9 orang tersebut sebelum turunnya azab kepada kaum Samud seluruhnya. Nabi Shalih pun menunggu 3 hari sebelum diturunkan azab. Kaum Samud membunuh unta tersebut, disebutkan para ulama, pada hari Rabu. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pada hari Kamis pagi wajah kaum Samud berubah menjadi kekuning-kuningan. Pada sore hari mereka semua menyeru. Telah berlalu 1 hari dari batas waktunya. Kemudian pada hari kedua, hari Jumat, wajah mereka kemerah-merahan. Pada hari ketiga, hari Sabtu, wajah mereka menjadi kehitam-hitam. Dan pada hari Ahad subuh, mereka bersiap-siap menuai datangnya azab Allah Subhanahu Ta'ala. Tiba-tiba ketika matahari menyingsing, terdengarlah oleh mereka suara pekikan dari langit serta gempa dari arah bawah mereka, sehingga nyawanya mereka pun berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 78, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu datanglah gempa menerima mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Seluruh kaum Samud meninggal dan tidak ada yang tersisa. Allah membinasakan mereka semuanya dalam satu waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Shalih, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Kemudian dia Shalih pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepada kalian. Dan aku telah menasihati kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Demikianlah kisah kehancuran kaum Samud. Karena kesombongan, karena keangkuhan, mereka membunuh unta tersebut. Walaupun hanya 1 orang yang membunuhnya. Orang yang paling celaka di antara mereka. Tetapi apa? Tetapi yang lainnya juga mendapatkan siksaan. Karena apa? Karena mereka sepakat, setuju dengan perbuatan orang yang membunuh itu. Dan ini menunjukkan bahaya seorang yang tidak melakukan maksiat, tetapi menyukai, bahkan menyetujui maksiat itu, maka bisa jadi dia juga akan terkena azab. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan di ayat ke-13. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Lalu Rasul Allah yaitu Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Sudah disebutkan kisahnya sebelumnya. Namun fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustakannya, bahkan menyembelihnya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa mereka, lalu diratakannya mereka di neraka. Allah mengatakan bahwasanya dia membinasakan kaum Tsamud akibat dari dosa dan perbuatan mereka. Karena itu Allah tidak mungkin menimpakan suatu musibah kepada seorang jika dia tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran Asy-Syura ayat 30, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, kesedihan, sakit, hutang, bahkan misalnya istri atau anak-anak yang nakal, ataupun yang lainnya, itu disebabkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Karena itu, para salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Sungguh ketika aku bermaksiat pada Allah, aku mengetahui dampak buruknya itu dari perilaku pembantuku dan hewan tungganganku. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat akibat kesalahan mereka. Allah sebutkan di Quran surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan yaitu pada perang Uhud ya, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuh pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini, kekalahan dalam perang Uhud ini? Allah menyebutkan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana pula dengan kita, para sahabat, ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena kalian sendiri kalah di perang Uhud. Bagaimana dengan kita? Keimanan kita tidak ada sebanding dengan para sahabat. Para sahabat yang luar biasa keimanan saja terkena musibah gara-gara maksiat yang pernah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang tertimpa musibah, ia harus menyadari bahwa mungkin saja karena kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Maka adalah ia mencoba bermuhasabah, mencoba menghitung, mencoba merenungi apa maksiat yang ia lakukan, kemudian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahuinya. Jadi ia hendaknya bersabar atas musibah-musibah yang mungkin sekarang sedang mengenai dirinya, dengan harapkan dosa-dosa dari maksiat yang lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sam'ani dalam ayat ini berkata tentang makna fadamdama alaihim. Beliau menyebutkan atbaqa alaihim bil azab, yaitu Allah menjadikan azab yang menimpa mereka secara keseluruhan. Yani ammahum wa lam yubqi minhum ahadan, yaitu keseluruhan, sehingga tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Dan dikatakan ad-damdamah, kalimat damdamah huwa al-halak istisal, yaitu kebinasaan yang menyeluruh pada akhir. Jadi tidak ada yang selamat. Kemudian pada akhir ayat yang ke-15 Allah sebutkan wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini wala yakhafu uqbaha. Maksudnya apa? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya yang dia tidak takut terhadap akibatnya adalah si pembunuh unta Nabi Saleh itu. Dia tidak takut akibat dari pembunuhan yang ia lakukan. Bahkan apa? Dia sombong dan merasa akan selamat setelah membunuh unta tersebut. Padahal
Nabi Muhammad SAW saja takut akan diazab Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat. Apalagi manusia yang derajatnya di bawah Nabi SAW. Allah menyebutkan Quran surat Al-An'am ayat 15, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim." Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Pendapat yang kedua tentang ayat ini, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akan akibatnya, adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh yang tidak takut ketika unta tersebut dibunuh. Karena apa? Karena Nabi Saleh mengetahui bahwasanya beliau akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang yang membunuh dan orang yang sepakat dari pembunuhan unta tersebut. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap perbuatan atau akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak takut dengan akibat perbuatan tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ahli tafsir. Artinya setiap orang yang melakukan sesuatu seperti perusakan atau kezaliman pasti akan memiliki rasa takut dalam hatinya kalau ia masih ada keimanan. Siapapun dia, bagaimanapun keberanian, fitrah manusia ketika dia melakukan maksiat, dia akan takut. Hati kecilnya itu akan berbicara dan akan menyatakan bahwasanya ada ketakutan yang selalu menghantuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan suatu kaum dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan, Allah tidak khawatir dengan perbuatannya. Dan Allah Maha tahu bahwa mereka berhak untuk dibinasakan. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penguasa langit dan bumi. Dibandingkan dengan misalnya manusia. Kalau manusia hati kecilnya masih ada rasa takut, tapi Allah Subhanahu wa taala Penguasa langit dan bumi tidak ada rasa ketakutan untuk apa akibat daripada yang dilakukan. Wala yakhafu uqbaha. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tafsiran daripada surat Asy-Syams pada kesempatan kali ini yang mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam hidup di muka bumi ini, untuk selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan kita. Merasa muraqabah. Allah itu melihat dan mencatat, bahkan akan menghukum siapa yang bermaksiat kepadanya. Oleh karenanya, seseorang hendaklah takut akan hal ini, sehingga ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Mencoba dan berusaha untuk mencucikan jiwanya agar dia bisa selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Dan berusaha menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa hidup bahagia dan tidak bersama-sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Takutnya dia juga akan terbawa dan juga mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tafsir ringkas ini bisa membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga kehidupan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan ikhwah sekalian. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya itu datangnya dari diri kami. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.